Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi tadi sudah kita pelajari bagaimana menghitung gradien sama menghitung magnitudo dan orientasi. Nah, berikutnya kita akan membuat histogram. Tapi sebelum membuat histogram, kita perlu mempersiapkan beberapa hal atau kita perlu pahami beberapa hal. Yang pertama, tahap membuat histogram, kita perlu melakukan proses yang namanya polarity change. Kapan itu kita lakukan polarity change ini ya? Jadi jika nilai pada tiap sel ini kan hasil dari yang ini ya, yang sudut tadi, ini semuanya sudut 0 derajat, 26 derajat, 0 derajat, 179 derajat, ini semuanya adalah sudut. Jadi perlu kita lakukan polarity change ketika dia ada sudut yang nilainya lebih besar dari 180 derajat. Nah, sehingga karena kan nanti kita mau membuat histogram yang rentangnya 9 bin ya, 0 sampai 160. 160 ini kan masih punya rentang, kalau misalkan 20 kan ada 180. Maka kita perlu melakukan polarity change ketika dia batasnya 180 ya. Jadi aturannya bagaimana polarity change? Nah, nanti seperti ini polarity change itu. Misalkan hasil ini tadi, hasil yang arah tepi di sini, kita coba melakukan polarity change karena di situ ada beberapa nilai yang lebih besar dari 180 derajat ya. Nah, kalau di sini 0, dia akan tetap 0. 26 tetap 26 karena dia di bawah 180. Tapi ketika dia ini misalkan 179, tetap 179 karena di bawah 180. Nah, sedangkan di sini ini 206 derajat sudutnya. Nah, ini perlu kita lakukan polarity change. Gimana kok dia bisa berubah jadi 26? Nah, gini ceritanya. Ini menggunakan di sini. Jadi ketika nilainya di bawah 180 derajat, tetap. Jadi nilai sudutnya tetap sesuai dengan koordinatnya tadi ya. 26 ya 26 di sini ya. Ini 26 26, 56 56, 143 tetap. Nah, tapi ketika dia nilainya lebih besar dari 180 derajat, maka yang ini yang akan dilakukan. Besar sudutnya dikurangi 180. Tapi tidak ada nilai negatif ya sudut ya. Nah, misalkan di sini contohnya nih 206 dikurangi 180 berarti 26 ya. 206 dikurangi 180 adalah 26 derajat. Kalau ini 307 dikurangi 180 hasilnya 127. 230 di sini dikurangi 180 hasilnya 50. Nah, ini dilakukan polarity change sehingga sudutnya semuanya di bawahnya 180 derajat. Nah, baru setelah kita dapatkan binnya tadi, semuanya sudutnya di bawah atau ini arahnya, orientasinya di sini semuanya di bawah 180 derajat, maka berikutnya kita bagi ya, gambar menjadi blok-blok nanti. Jadi seperti ini Rek, contohnya gambar dibagi menjadi blok-blok. Ini setiap blok di sini isinya 8 kali 8 piksel ya. Ini 8 kali 8 piksel, ini satu blok di sini. Nah, kalau yang ini yang isinya 2 sel ini, jadi ini dianggap 2 kali 2 sel ya. Ini dianggap satu sel ya. Satu sel itu isinya 8 kali 8 piksel. Kalau untuk yang 2 kali 2 sel ini nanti kita gunakan pas waktu saat proses normalisasi. Kalau untuk yang menghitung histogram yang pertama, di sini kita gunakan yang 8 kali 8 sel di sini ya. Bagaimana cara membuat histogramnya? Jadi sumbu Y itu adalah nilai magnitudnya. Kemudian sumbu X itu adalah tadi saya jelaskan ya, nilai sudutnya tadi, yaitu rentang 0 sampai 160. Apakah harus seperti itu? Enggak. Ada beberapa teknik yang lainnya. Sebenarnya ada 4 macam teknik yang bisa kita gunakan. Cuman kita gunakan satu aja untuk dipelajari ya, biar nggak bingung. Ini ya 9 pin 0 sampai 180 derajat dengan kelipatan 20. Berarti ada 9. Tuh 2 3 4 5 6 7 8, ini kurang 1, 9 ya, ada 9. Nah, ini kita bagi. Nah, setelah itu baru kita
hitung histogramnya. Bagaimana sih cara menghitung histogramnya? Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Ini kan tempatnya ya, 0 sampai 160, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan seterusnya. Ini sumbu X-nya. Dan nilai di sini ini nanti sumbu Y. Ini kan ada nilainya. Nilai ini menunjukkan ketinggiannya nanti ya. Nah, nilainya di sini semakin besar berarti ya semakin tinggi gitu ya. Nah, nilai ini dapatkan dari mana? Nah, nilai ini dihitung dari sini ya. Contohnya misalkan ketika ada nilai magnitudo itu 13,6, kemudian ada orientasi 36. Orientasi ini derajatnya tadi deh. Jadi arah tepinya. Magnitudo itu yang itu tadi ya, yang menghitung Gx plus Gy kuadrat di akar tadi. Nah, itu magnitudo. Contohnya di sini dapatkan magnitudo seperti ini gradien sini. Cuman sebelum kita contohkan yang ini, saya contohkan dulu yang di sini. Misalkan ada magnitudo pada posisi tersebut, misalkan pada posisi tertentu ya. Ini ada magnitudo 13,6, kemudian orientasinya atau derajatnya itu 36. Nah, caranya bagaimana? Pin yang ini tadi, ini yang ini ya. Ini kan 0, 20 sampai 160 nanti ya. Nah, kita lihat di sini. Derajatnya di sini adalah 36. Jadi arahnya orientasinya itu 36 derajat. Jadi 36 di antara mana? Di antara 20 sama 40. Nah, maka biar pembagiannya itu adil. Nah, di sini berarti pada arah yang di 20 karena dia juga mendapatkan bagian. Kalau kita lihat kan 26 ini lebih dekat, 36 ini lebih dekat dengan 40 dibandingkan 20. Nah, di sini makanya di sini pas pada waktu 20, di sini 40 dikurangi 36. 40 dikurangi 36 dibagi dengan 20. Nah, 40 kurangi 36 4 kan ya, dibagi 20. Baru dikalikan dengan magnitudenya. Itu jadi nilai jadinya. Nah, terus pada arah yang di sini ini berarti kebalikannya. Di sini berarti 36 dikurangi 20 dibagi dengan 20. Nah, ini jadinya. Nah, contohnya yang di sini juga. Misalkan ini magnitudenya. Di sini hasil dari tepinya, arah tepinya. Nah, di sini contohnya. Nah, ini 85 berarti ini magnitud nilainya nanti. Berarti kita lihat di sini 165-nya. 165 kalau di sini 160, berarti 165 itu di antara mana? Di antara 160 dengan 0. Jadi kembali lagi 160 dan 0. Berarti yang dapat nilai adalah 160 sama 0. Dari 160 sama seperti tadi rumusnya, kita 160 kalau pada sisi yang 0 di sini 160 dikurangi 165 dibagi dengan 20 dikalikan dengan binnya. Nah, jadi 5 kali 5 dibagi, ini kan 5 ya, 5 dibagi 20 dikali dengan magnitudenya 85, hasilnya 21,25 taruh di sini. Kemudian yang di sini 165 ini ya, 165 sudutnya dikurangi 180 dibagi dengan 20. Nah, hasilnya ini ya. Oke, itu caranya ya. Caranya ini tadi 165 caranya 165 kurangi 180 ya, karena ke arah bukan ke 0 ya, jadinya ke 0 bukan dikurangi 0, bisa ke 180-nya. Nah, oke, saya kira itu. Kita lanjutkan untuk contohnya yang lebih detail, akan saya tunjukkan lagi untuk menghitung histogram di sini ya.